Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel Irfan, channel yang akan menemani teman-teman membedah realita di balik euforia, membongkar fakta di balik sorotan kamera, dan menyuarakan hal yang sering kali tak terdengar. Di episode kali ini kita akan bahas satu pertandingan yang sangat berat untuk kita cerna. Kekalahan telak timnas Indonesia dari Jepang dengan skor 0-6. Judulnya memang sangat keras, digilas ban serep Jepang. Tapi begitulah faktanya, dan kita akan bahas semuanya dengan lugas, jujur, dan tentu saja tetap penuh cinta untuk sepak bola Indonesia. Pertandingan ini berlangsung di Stadion Panasonic Suita, Osaka, Jepang pada hari Selasa, 10 Juni 2025. Sebuah laga terakhir di grup C ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kita datang ke laga ini dengan semangat tinggi, walau tidak jadi unggulan, tapi dengan bekal semangat juang dan sejarah manis melaju ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Publik punya harapan, tapi Jepang menunjukkan bahwa mereka bukan cuma kuat, tapi sangat serius, walau mereka disebut-sebut menurunkan tim lapis kedua. Babak pertama berjalan berat. Baru setengah jam pertandingan, gawang Indonesia sudah dijebol 3 kali. 2 gol dari Daichi Kamada dan 1 gol dari bintang muda Takefusa Kubo. Benar-benar membuat mental para pemain goyah. Jepang main cepat, rapi, dan penuh ketenangan. Sebaliknya, Indonesia kelihatan bingung, kehilangan arah, dan tertekan sejak menit pertama. Masuk babak kedua, harapan kita agar timnas bisa memperbaiki keadaan malah semakin sirna. 3 gol tambahan datang berturut-turut dari Roya Morishita, Shuto Machino, dan Mao Hosoya. Skor akhir 0-6 tanpa balas. Bahkan satu pun tembakan ke gawang tak sanggup kita lepaskan. Usai pertandingan, pelatih Patrick Kluivert angkat bicara. Nada kecewa jelas terdengar dalam setiap ucapannya. Ia menyebut ini sangat disayangkan. Kalimat sederhana tapi menyiratkan luka yang mendalam. Kluivert mengaku bahwa taktik yang ia siapkan seakan jadi sia-sia karena badai cedera yang menimpa skuad. Rizky Ridho bahkan absen sejak sebelum laga karena cedera. Di tengah pertandingan, Kevin Dix mengalami cedera dan harus digantikan oleh Yakub Sauri. Ironisnya, tak lama kemudian Yakub pun cedera dan digantikan oleh Marcelino Ferdinand. Ini bukan sekedar kekalahan teknis. Ini bagaikan badai yang melanda dari segala sisi. Patrick berkata, sebagai pelatih saya tentu tidak ingin merasakan pil pahit ini. Tapi sepak bola memang kejam dan selalu menguji bukan hanya strategi tapi keteguhan hati. Lalu apa sebenarnya yang menyebabkan kekalahan telak ini? Pertama, kualitas individu dan kolektif Jepang masih jauh di atas kita. Bahkan ketika mereka menurunkan pemain yang bukan langganan starting 11, tetap saja kita kesulitan untuk menimbanginya. Yang kedua, tekanan mental. Kita melihat pemain Indonesia seperti kehilangan percaya diri, panik saat ditekan, dan ragu-ragu ketika mengambil keputusan. Jepang bermain lepas, penuh keyakinan, sedangkan kita seperti tertahan di bawah beban sendiri. Ketiga, rotasi pemain yang darurat. Cedera membuat formasi dan strategi harus diubah di tengah laga. Ini jelas menguncang kestabilan tim. Tak bisa dipungkiri kehilangan Ridho, Dix, dan kemudian Yakub secara beruntun membuat sistem pertahanan kita rapuh. Keempat, minimnya respon taktis di bangku cadangan. Meski Kluivert tentu punya pengalaman besar, tapi perubahan yang ia lakukan terkesan lambat dan kurang memberikan dampak nyata. Lantas apa pelajaran yang bisa kita ambil? Seperti kata Kluivert, kekalahan ini harus jadi pembelajaran. Kita harus akui
untuk bermain di level tertinggi Asia, kita butuh lebih dari sekedar semangat. Kita butuh kedalaman skuad yang merata, mental baja, dan tentu pengalaman bertanding di level tinggi secara konsisten. Timnas Indonesia akan bertarung di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada bulan Oktober mendatang. Di fase ini hanya ada 2 tiket tersisa menuju Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Persaingan akan semakin berat, tapi bukan berarti harapan hilang. Justru ini waktunya melakukan evaluasi secara menyeluruh, bukan hanya di dalam lapangan, tapi juga dari sistem pembinaan, liga lokal, sampai pola naturalisasi. Supporter Indonesia pasti kecewa. Rasanya seperti disayat-sayat melihat tim kebanggaan kita dihajar tanpa ampun. Tapi di balik kekecewaan itu, kita tetap harus bersatu dan optimis. Dukungan kita adalah bahan bakar semangat bagi para pemain dan staf pelatih. Jangan biarkan kritik berubah menjadi caci maki. Kita butuh kritik yang membangun, suara yang menyatakan harapan, bukan memadamkannya. Demikian pembahasan kita hari ini soal kekalahan menyakitkan ini. Jepang memang tim kelas dunia, tapi kita bukan bangsa yang mudah menyerah. Dari kekalahan sebesar apapun, akan selalu ada jalan untuk bangkit jika kita mau belajar. Buat teman-teman yang baru pertama mampir, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel Irfan. Tulis pendapat teman-teman di kolom komentar. Apa yang menurut teman-teman harus diperbaiki dari timnas kita. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap semangat mendukung Garuda. Salam sepak bola, salam Garuda.